Halo mama papa semua dimanapun berada. Kali ini kembali masih ditemani oleh saya Gary, psikolog anak, yang akan membahas mengenai tumbuh kembang anak usia 36 bulan. Melanjutkan pembahasan kita dari sesi sebelumnya, kali ini kita masih membicarakan mengenai perkembangan bicara dan bahasa, namun untuk kemampuan yang berbeda. Seperti pada sesi yang lalu, kali ini saya masih ditemani oleh seorang papa yang memiliki kepedulian besar terhadap tumbuh kembang anaknya, yaitu Bapak Rian. Halo Pak Rian. Halo Pak. Masih lanjut nih ya kita ngobrolin kemampuan-kemampuan anak usia ini. Iya dong, saya banyak belajar dari pembahasan kita yang lalu. Wah, bagus deh Pak. Semoga papa mama di rumah juga dapat memetik manfaatnya. Nah, tadi pertanyaan yang mau ditanyakan sebelumnya apa nih Pak? Ini Pak, kan anak saya sebentar lagi usianya 3 tahun. Nah, saya waktu itu sempat lihat di mana gitu, tentang anak usia 3 tahun paling tidak harus dapat menyebutkan 2 gambar binatang Pak. Apakah itu benar? Dan sebenarnya itu kemampuan apa ya yang dilihat? Yap, itu benar Pak. Dan kemampuan tersebut bagian dari kemampuan bicara dan bahasa. Jika mengacu kepada KPSP atau Questionnaire Pra-Screening Perkembangan, salah satu indikator perkembangan kemampuan bicara dan bahasa usia 36 bulan adalah anak mampu menyebutkan setidaknya 2 nama dari 5 gambar yang ditujukan kepadanya. Oh, jadi cukup 2 saja yang bisa disebutkan namanya dari 5 gambar yang dikasih tunjuk ya Pak? Betul Pak, minimalnya 2. Kalau lebih ya bagus Pak. Lalu cara menguji kemampuannya bagaimana Pak? Kita kasih lihat gambarnya gitu. Iya benar Pak, agar lebih jelas cara pengujiannya akan saya tunjukkan videonya Pak. Lagi ya, jadi acak-acak dulu ya. Ini sekarang gambar apa? Anjing. Anjing bunyinya gimana? Kuku. Kuku. Ini gambar apa? Kuda. Kuda. Ini gambar apa? Kucing. Kucing bunyinya gimana? Miau. Miau. Ini gambar apa? Pepet. Bebek bunyinya? Wah. Wah. Kuek. Wah. Wah. Ini gambar apa? Gambar katak. Kata. Ini gambar apa? Gajah. Oh, ini gajah. Kalau gajah itu telinganya besar. Ya. Yeay. Memang di sini diharapkan anak dapat mengenali masing-masing gambar tersebut dan menyebutkan dengan nama yang benar. Anak diharapkan dapat mengenali ciri atau perbedaan setiap gambar sehingga dapat mengetahui bahwa gambar tersebut mengacu pada nama yang berbeda, yaitu anjing, kucing, atau kuda, meski mungkin sama-sama berkaki 4. Mengapa harus gambar-gambar tersebut Pak? Sebenarnya tidak harus gambar tersebut, namun untuk mengetes digunakan gambar tersebut karena gambar-gambar tersebut adalah hewan yang umum ada di sekitar anak, serta memiliki ciri yang khusus Pak. Dengan anak mampu menyebutkan setidaknya 2 nama gambar dari 5 gambar yang ditunjukkan, berarti anak memiliki kosakata atau perbendaharaan kata yang cukup memadai. Di mana hal ini menunjukkan perkembangan kemampuan bicara dan bahasa anak sudah sesuai dengan usianya. Yang penting dilihat di sini adalah anak mampu menyebutkan nama dari gambar yang ditunjukkan. Jadi kalau tadi dalam video anak menyebutkan guguk, maka hal tersebut tidak dihitung. Oh alah, harus namanya ya. Kalau anak yang orang tuanya mengenalkan hewan dengan memberitahu bunyinya saja, bagaimana Pak? Jadi kan anaknya terbawa hanya bisa menyebutkan suaranya. Untuk kasus yang seperti itu, sebaiknya orang tua mengajarkan nama hewannya Pak. Karena ujaran hewan kan memang cenderung lebih mudah dilafalkan. Tapi yang digunakan nanti dalam komunikasi dan dunia pendidikan adalah nama dari hewannya. Jadi lebih disarankan untuk diajarkan nama hewannya yang benar Pak. Oh begitu. Jadi memang orang tua harus mengajarkan anak menyebutkan nama binatang atau apapun dengan benar ya. Lalu kalau belum bisa menyebutkan 2 gambarnya, bagaimana Pak? Sebenarnya dapat menyebut 2 gambar itu minimal sekali. Untuk menandakan kemampuan verbalnya sudah sesuai usia, rata-rata di usia 3 tahun, anak sudah bisa menyebut lebih dari 4 gambar. Kalau di usia 3 tahun belum bisa, papa mama perlu waspada. Kita perlu mengkaji ulang apakah stimulasi yang diberikan pada anak kurang, ataukah anak sudah distimulasi namun anak kesulitan baik menangkap maupun mengungkapkannya. Jika sudah distimulasi namun masih kesulitan, maka papa mama perlu segera konsultasikan ke ahlinya agar keterlambatannya dapat disegera ditangani. Jadi bisa karena memang kurang stimulasi atau memang ada keterlambatan ya Pak? Betul Pak. Nah, selain kemampuan ini, kita juga perlu melihat kemampuan bicara dan bahasa lainnya untuk usia ini.
Apa itu Pak? Kemampuan bicara dan bahasa lainnya untuk usia ini. Nah, untuk hal itu akan kita bahas pada sesi berikutnya ya Pak. Untuk papa mama dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut pembahasan kita pada video berikutnya. Sampai jumpa.